Legend of the Great Sage. Chapter 416. Meridian pengaturnya adalah yang tercepat, berasal dari istana rahim di perut bagian bawah dan keluar dari perineum. Ia berjalan sepanjang tulang belakang dan naik ke otak. Ia dapat mengatur semua meridian yang di dalam tubuh, itulah sebabnya ia dikenal sebagai lautan meridian yang. Itu adalah meridian terakhir dari 8 meridian luar biasa. Li Qingshan duduk diam dengan menyilangkan kaki. Lapisan kabut biru samar perlahan naik dari tubuhnya. Sekarang setelah dia berlatih Qi, dia tidak perlu lagi menelan pil. Qi spiritual dunia yang tak ada habisnya secara alami berkumpul di tubuhnya, yang jauh lebih efektif daripada pil biasa. Jika bisa ditampung, itu akan dikirim ke lautan Qi dalam dantiannya dan diubah menjadi Qi sejati. Jika tidak dapat dibendung, itu akan diserap oleh inti daemon penyu roh dan diubah menjadi daemon Qi. Tidak ada limbah sama sekali. Dibatasi oleh ukuran lautan Qi, kecepatan budidayanya tidak terlalu cepat. Namun, dia bisa menghabiskan 24 jam sehari untuk berkultivasi. 1 hari berkultivasi setara dengan 10 hari bagi orang biasa. Meskipun budidayanya semakin dalam, pikirannya terus-menerus tenggelam ke dalam lautan biru yang tak terbatas. Seekor penyu roh mengangkatnya, membiarkannya melayang bebas di lautan. Rasanya sangat nyaman. Ini adalah perasaan ketenangan dan kebebasan yang luar biasa bagi pikirannya. Meskipun ada pepatah tentang kultivasi yang pahit, kultivasi yang sejati tidak pernah sulit. Sebaliknya, itu adalah perasaan menakjubkan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Pada saat ini, di hunian bawah tanah, klon cermin Li Qingshan duduk di platform batu dengan postur yang sama. Dia menggunakan Qi spiritual di tambang batu spiritual untuk mempertahankan keberadaan klon cermin sehingga dia bisa menghadapi perubahan apapun. Dia telah menurunkan beberapa formasi dengan spanduk formasi. Bahkan Fu Qingjin tidak bisa bergerak bebas. Entah berapa lama, Li Qingshan membuka matanya dan melihat Ye Mingzu yang membungkuk. Dia bertanya, apakah sudah sebulan? Ini baru 14 hari. 5 ibu pemimpin klan lainnya datang menemui Tuan Bulan Utara. Ini adalah hadiah ucapan selamat mereka. Ye Mingzu tersenyum. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Jelas sekali, dia memiliki efek dalam menghadapi mereka. Lebih penting lagi, kekuatan Li Qingshan untuk mengalahkan batu kuat dan bayangan darah membuat semua klan kehilangan keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Di dunia bawah tanah yang kejam ini, hanya kekuatan yang bisa memenangkan rasa hormat dan kepercayaan orang-orang. Li Qingshan membuka kotak itu. Lumayan, inilah hasil yang dia inginkan. Dia tidak perlu memutar otak untuk mengumpulkan tanaman herbal. Yang harus dia lakukan hanyalah menggerakkan mulutnya dan bawahannya akan memenuhi keinginannya. Bagaimana kamu melakukannya? Li Qingshan agak penasaran. Dari 6 penjelajah malam yang hebat, Ye Mingzu berhasil melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Untuk bisa menyelesaikan misi ini tanpa memusnahkan klan manapun, dia sedikit terkejut. Orang jenius akan mengingatnya dalam hitungan detik. Saya baru mengeluarkan ultimatum 3 hari lalu. Jika Anda tidak datang hari ini untuk memberi penghormatan, kata Ye Mingzu sambil tersenyum, mereka akan dimusnahkan. Sangat sederhana. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka tidak datang? Petik 2. Sebenarnya, aku baru saja pergi. Begitulah cara mereka sepakat. Petik 2. Dan kemudian mereka semua datang. Ekspresi Li Qingshan agak aneh. Ya, mereka jelas berharap ada orang idiot yang tidak datang, dan kemudian mereka bisa menghancurkan klannya dan membagi wilayahnya. Justru karena itulah mereka takut menjadi idiot itu. Ye Mingzu menyisir rambutnya. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang penjelajah malam, dia dengan mudah memahami kelemahan mereka. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bahkan di saat seperti ini, mereka masih belum melupakan perselisihan internal mereka. Atau mungkin ini sudah menjadi kebiasaan yang tertanam di tulang mereka. Bagus sekali, biarkan mereka masuk. Ya, Ye Mingzu berbalik dan berkata dengan keras, Liu Bo, Liu Su, Tuan Bulan Utara telah memanggil ibu pemimpinnya. Di bawah pimpinan Ye Liu Bo dan Ye Liu Su, ibu pemimpin penjelajah 5 malam memasuki gua dan tiba di hadapan Li Qingshan. Mereka semua menyebutkan nama dan klan mereka sebelum membungkuk bersama. Salam, Tuan Bulan Utara. Selain seorang wanita tua dan seorang gadis muda, yang lainnya semuanya adalah ibu pemimpin cantik seperti Ye Mingzu. Mereka mengangkat kepala dan mengamati Li Qingshan. Tidak peduli betapa tidak senangnya mereka semua terlihat hormat di permukaan. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk berbenturan dengannya. Orang idiot seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi ibu pemimpin. Dari sudut pandang tertentu, kepintaran inilah yang menghalangi mereka untuk bekerja sama menghadapi penguasa asing tersebut. Bisa dibilang ini pertemuan pertama kita. Sebelum pertemuan, ada 8 kata. Mereka yang menaatiku akan hidup, dan mereka yang menentangku akan mati. Apakah kamu mengerti? Li Qingshan duduk di sana tanpa bergerak. Dia tidak tampak sombong, juga tidak memberikan tekanan apapun. Dia hanya berbicara dengan sangat serius, seolah-olah dia mengatakan dia menyukai hari-hari cerah dan tidak menyukai hujan. Saya mengerti. Ye Mingzu berbicara lebih dulu, dan ibu pemimpin lainnya segera mengikutinya. Sekarang setelah mereka mencapai titik ini, mereka tidak lagi tertarik untuk melawan. Pada akhirnya, selama permaisuri Helikopter Parosa ingin menyatukan para penjelajah malam, dia harus mengirim Jenderal Daemon untuk memimpin mereka. Tidak peduli siapa yang memerintah mereka. Sekalipun mereka berjuang mati-matian, apa gunanya?
Mereka mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk meraih keunggulan di masa depan. Itu lebih penting. Li Qingshan tersenyum puas. Ini adalah prasyarat untuk segalanya. Jika ada yang berani mengatakan tidak mengerti, dia tidak keberatan memberi contoh. Mungkin dia tidak perlu melakukan apapun. Para ibu pemimpin lainnya bisa melakukannya untuknya. Bagus sekali. Saat kamu datang, kamu sudah melihat formasi di sini. Sampaikan perintah pertamaku. Kirim master ke sini langsung di bawah komandoku. Bangun benteng di sini dan bersiap untuk menangkis serangan manusia. Sebelum para ibu pemimpin kembali sadar, Li Qingshan melanjutkan, perintah kedua adalah tidak ada penjelajah malam yang diizinkan untuk membunuh satu sama lain di wilayahku, baik secara terbuka atau diam-diam. Jika mereka tidak patuh, mereka tidak hanya akan membayar dengan nyawa mereka, tapi seluruh klan juga akan dihukum berat. Mata Ye Liusu langsung berbinar. Bukankah ini yang dia nanti-nantikan selama ini? Dia ingin para penjelajah malam berhenti saling membunuh dan bersatu sekali lagi. Mungkinkah dia benar-benar bisa mengubah segalanya? Urutan ketiga adalah mulai hari ini dan seterusnya, semua klan harus menyumbangkan ramuan spiritual kepadaku, apapun jenisnya. Semakin tua semakin baik. Apakah Anda keberatan dengan ketiga perintah ini? Petik 2. Di bawah pengawasan mata merah Li Qingshan, tidak ada satupun ibu pemimpin yang keberatan. Ketiga perintah tersebut tampak kasar, tetapi bukan berarti tidak dapat diterima oleh mereka. Perintah pertama adalah mengirim master. Tidak ada aturan tentang apa yang dianggap sebagai master, jadi itu sepenuhnya bisa diatur. Urutan kedua bahkan lebih sederhana. Jika mereka tidak membunuh, biarlah. Pesanan terakhir agak merepotkan. Namun, ramuan spiritual tidak terlalu berguna bagi penjelajah malam yang tidak ahli dalam alkimia. Hanya buah-buahan yang bisa langsung dicerna yang relatif lebih bernilai. Hadiah yang mereka bawa hari ini semuanya seperti itu. Li Qingshan juga tidak membatasi hal ini. Setiap klan memiliki persediaan ramuan spiritual yang teratur. Faktanya, beberapa tumbuhan spiritual tumbuh secara luas di wilayah tersebut, namun tidak ada yang tahu kegunaannya, jadi tidak ada yang memetiknya. Semuanya sudah sangat tua, jadi sangat mudah menggunakannya untuk mengimbangi jumlahnya. Semua orang sangat kooperatif, dan itu membuat saya sangat senang. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Ini 1000 pil pengumpul Qi. Itu adalah benda-benda yang biasa digunakan oleh para kultivator manusia untuk bercocok tanam. Bagilah mereka secara merata di antara 5 ibu pemimpin. Petik 2. Sebagai pil yang paling umum, pil Qi Gathering harganya sangat murah. Satu batu spiritual sudah cukup untuk ditukar dengan banyak batu spiritual. Namun, mereka sangat diperlukan oleh semua sekte dan praktisi Qi. Li Qingshan menemukan beberapa puluh ribu di dalam kantong 100 harta karun tetua tanaman anggur hijau. Bagi sekte yang ahli dalam mengolah tanaman obat dan memurnikan pil, akumulasi seperti ini sebenarnya sangat normal. Meskipun Li Qingshan pada dasarnya tidak membutuhkannya lagi, di mana dia bisa duduk dan menghirup Qi spiritual dunia dengan santai, itu setara dengan beberapa ratus atau bahkan 1000 pil pengumpul Qi. Namun, itu sempurna untuk memberi penghargaan. Itu pada dasarnya mendaur ulang sampah. Semua ibu pemimpin memiliki ekspresi berbeda. Mereka jelas pernah mendengar tentang pil pengumpul Qi, yang terkenal sebelumnya, dan mereka juga mampu memurnikannya. Namun, banyak tanaman obat yang hanya dapat ditemukan di atas tanah, sehingga pada dasarnya tidak dapat disuling. Jika mereka berhasil mendapatkannya dari waktu ke waktu, itu akan sangat berharga. Mereka hanya akan menggunakannya untuk membina klan mereka yang paling berbakat. 200 pil Qi Gathering sudah merupakan jumlah yang sangat besar bagi mereka. Itu cukup untuk 10 penjelajah malam untuk berkultivasi selama setahun, serta sekelompok prajurit elit tambahan. Meskipun nilainya tidak sebanding dengan hadiah mereka, mereka masih sangat senang menerima sesuatu seperti ini sebagai balasannya. Mereka merasa bahwa Tuan Bulan Utara ini sangat masuk akal. Dia tidak tampak seperti Dasmon. Kamu Mingsu. Ya Pak, Ye Mingsu kebetulan tertarik. Ketika dia mendengar namanya, dia bergegas pergi. Matanya dipenuhi dengan semangat. Kamu telah melakukannya dengan baik dalam hal ini, mengumpulkan semua ibu pemimpin bersama-sama. Pil roh sejati ini adalah hadiahmu. Jika Anda memberikannya kepada orang yang cocok, mereka akan segera bisa menerobos dan menjalani kesengsaraan surgawi. Petik 2. Bahkan tanpa penjelasan khusus Li Qingshan, berbagai klan sangatlah sensitif. Sejak Ye Liubo kembali untuk pamer, para ibu pemimpin segera mengetahui tentang keberadaan pil yang begitu menakjubkan. Mereka semua melebarkan mata, menatap pil roh sejati di tangan Li Qingshan. Mereka tergoda untuk merebutnya darinya. Para ahli yang telah mengalami kesengsaraan surgawi adalah inti, kekuatan paling berharga di klan manapun. Terima kasih atas upahmu, Tuan Bulan Utara. Ye Mingsu tersenyum lebar. Dia membungkuk dengan anggun dan menerima pil roh sejati. Kepala kemudi yang mengendalikan boneka dan meriam akan diserahkan padamu untuk saat ini. Aku harap kamu bisa menjaga ketertiban di bawah tanah. Kata-kata Li Qingshan berikut ini membuat Ye Mingsu semakin gembira. Dia buru-buru berkata, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Selama dia memiliki kekuatan ini, dia akan mampu menduduki tahta ibu pemimpin nomor 1 dengan kuat. Dia memandang Li Qingshan dengan tatapan menggoda. Para ibu pemimpin lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ye Mingsu pernah memamerkan kekuatan boneka-boneka itu. Jika mereka menghadapinya secara langsung, bahkan jika mereka dapat memusnahkan pasukan boneka ini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal.
Dan kekuatan meriam itu bahkan lebih mengerikan lagi. Para ahli yang telah mengalami kesengsaraan surgawi juga akan terluka jika terkena serangan langsung. Helm kecil itu seperti tongkat kerajaan. Ketika Ye Mingzu memegangnya di tangannya, ia memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan manapun. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini juga diberikan olehnya. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Para ibu pemimpin saling bertukar pandang. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Tuan Bulan Utara, saya keberatan dengan ini. Saya juga keberatan. Saya juga. Para ibu pemimpin, yang selalu patuh dan tidak mempermasalahkan apapun yang dikatakan Li Qingshan, semuanya berdiri untuk menolak pada saat yang bersamaan. Ekspresi mereka sangat marah. Mereka dapat menerima iblis yang memerintah mereka, tetapi mereka tidak dapat menerima Ye Mingzu menginjak kepala mereka. Chapter 417. Oh, bagaimana menurutmu? Inilah yang diinginkan Li Qingshan. Meski tidak tahu banyak tentang politik, ia tetap bisa memotivasi bawahannya. Senjata sekuat itu seharusnya ada di tangan Tuan Northmoon sendiri. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain? Kata wanita tua itu. Dia memasang ekspresi sengit yang mengatakan, jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang bisa. Ini dipercayakan kepadaku oleh Tuan Northmoon. Beraninya kamu mempertanyakannya. Ye Mingzu segera membalas. Dia sudah mengucapkan kata, Tuan Bulan Utara, dengan sangat lancar. Kamu benar. Namun, aku tidak punya kebiasaan mengambil kembali apa yang sudah kuberikan. Jika demikian, Anda dapat memegang kemudi secara bergiliran. Namun, itu tergantung pada kinerja Anda. Petik 2. Di antara kata-kata Li Qingshan, Ye Mingzu pertama-tama terkejut, lalu senang, dan kemudian khawatir. Sebaliknya, para ibu pemimpin merasakan adanya harapan. Sepertinya dia tidak tersihir oleh Ye Mingzu. Selama dia menunjukkan kesetiaan yang cukup, dia akan menerima hadiah yang sesuai. Dia tidak berani berpikir untuk menanggapi 3 perintah Li Qingshan dengan setengah hati. Jika tidak, klannya akan dikalahkan oleh klan lain dan mengalami kemunduran bahkan tanpa dia mengambil tindakan secara pribadi. Dari kelihatannya, penampilan Mingzu adalah yang terbaik. Dia akan memegang kendali untuk saat ini. Li Qingshan berdiri dan tiba di samping Ye Mingzu. Dia menepuk pundaknya dengan nyaman. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Bulan Utara. Liu Bo, ini upahmu. Li Qingshan mengeluarkan kain satin kuning cerah. Ini adalah artefak spiritual kualitas tertinggi yang dia peroleh dari 100 kantong harta karun milik tetua burung emas. Terima kasih Tuan. Ye Liu Bo sangat bersemangat. Melihat situasinya, dia tidak melemparkan dirinya ke arahnya dan menciumnya. Para ibu pemimpin bahkan lebih iri. Ini adalah senjata ampuh yang hanya bisa ditempa oleh manusia, namun diberikan kepada pelayan begitu saja. Tidak, kedua pelayannya adalah Putri Ye Mingzu. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat merugikan mereka dalam jangka panjang. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Tatapan Li Qingshan menyapu ke-6 ibu pemimpin itu. Sekarang terjadi kekacauan, saya harap Anda semua dapat mengesampingkan perselisihan masa lalu dan bekerja sama untuk berjanji setia kepada Lady Spider Queen. Seandainya mereka masih seperti sepiring pasir lepas, bertarung tanpa henti, mereka pasti akan dimusnahkan oleh manusia. Petik 2. Ya, para ibu pemimpin menerima perintah itu dan pergi. Tuan, bisakah saya mengubah hadiah saya? Ye Liu Bo segera menempel di dekatnya dan terkikik. Apa, kamu tidak menyukainya? Saya menyukainya, saya sangat menyukainya, tetapi saya lebih menginginkan Anda, Guru. Ye Liu Bo menjilat bibirnya, tangannya merogoh pakaiannya dan menyelinap ke bawah tubuhnya untuk mengambil sesuatu. Matanya berkabut dan penuh kesedihan. Pergilah ke samping dan mainkan. Jika aku memberikannya kepadamu hanya karena kamu mengatakan kamu menginginkannya, bukankah aku akan kehilangan muka? Li Qingshan dengan sedih mendorongnya menjauh. Sedemikian penuh nafsu, itu benar-benar gila. Jika dia membiarkannya menyentuhnya lebih lama, jika ada perubahan, wajahnya tidak akan terlihat bagus. Saat dia melihat Ye Liu Bo bermain-main dengan brokat kuning cerah dengan gembira, Ye Liu Su merasa agak kecewa karena suatu alasan. Tiba-tiba, dia mengambil keputusan dan naik. Tuan Bulan Utara, tolong berjanjilah padaku satu hal. Petik 2. Apa itu? Li Qingshan agak penasaran. Sejak Ye Liu Su menjadi pelayannya, dia tetap diam dengan patuh. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin dia lakukan, tapi dia sama seriusnya dengan robot, menolak menundukkan kepalanya untuk menyenangkannya. Dia benar-benar terlihat seperti seorang putri. Jarang sekali dia mengambil inisiatif seperti ini. Tolong lindungi para penjelajah malam dan pimpin mereka kembali ke bawah langit berbintang. Selama Anda menjanjikan ini kepada saya bersedia melayani Anda dengan sepenuh hati. Saya akan setia kepada Anda dan melayani Anda, sama seperti Liu Bo. Wajah lembut Ye Liu Su dipenuhi dengan tekad. Dia selalu bekerja keras dalam berkultivasi demi kebangkitan para penjelajah malam, tetapi masa depannya selalu suram. Penampilannya sepertinya memberinya secercah harapan. Mungkin dia telah dipengaruhi oleh Liu Bo, tetapi dia sekarang sedikit percaya bahwa selama dia mau, dia benar-benar bisa mengubah segalanya. Kakak, Ye Liu Bo juga agak terkejut. Bahkan jika kamu meninggalkan klan Spider Shadow. Li Qingshan tersenyum sambil berpikir. Semakin dia memahami para penjelajah malam, semakin dia menganggap kepribadian Ye Liu Su aneh. Matanya dipenuhi tekad yang hampir tak tergoyahkan. Dia sama sekali tidak memiliki kegelapan seperti penjelajah malam biasa.
Mungkin di setiap suku, akan ada satu atau dua orang aneh. Ya, Ye Liusu mengertakkan giginya. Maaf, Ibu, ini demi para penjelajah malam. Apakah anggota klan ini benar-benar layak bagimu untuk melakukan ini? Saya kira kebanyakan dari mereka iri padamu dan ingin membunuhmu. Petik 2. Dunia bawah tanah inilah yang telah memutarbalikkan kepribadian mereka. Kami yakin para pengembara malam tidak seperti itu. Selama mereka bisa lepas dari kendali. Itu ide yang sangat mengesankan. Saya sangat tergoda, tapi saya menolak. Mengapa? Meskipun dia sudah menduga ini mungkin terjadi, tingkat kekecewaannya masih melebihi ekspektasi Ye Liusu. Karena perintahmu salah, aku akan memberimu kesetiaan sebagai balasannya, tapi aku tidak akan melakukan apapun sebagai imbalan atas kesetiaan seseorang. Aku hanya akan melakukan apa yang ingin kulakukan. Kamu bisa membantuku atau menonton dari depan, samping. Tidak ada pilihan lain. Ye Liusu kembali ke posisi semula dan terdiam. Li Qingshan kembali ke kondisi kultivasinya, tetapi tak lama kemudian, dia tersentak bangun lagi. Para master yang dikirim oleh klan telah tiba lebih cepat dari yang dia bayangkan. Yang pertama tiba adalah 10 penjelajah malam wanita cantik. Entah itu keren, lembut, atau manis. Bahkan di kalangan penjelajah malam, penampilan mereka adalah yang terbaik. Ditambah dengan pakaian mereka, rasanya seperti kontes kecantikan. Mereka tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga kekuatan yang besar. Masing-masing dari mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi. Mereka adalah putri bangsawan dari klan masing-masing. Setelah melaporkan nama mereka dan mempersembahkan ramuan spiritual, mereka benar-benar menundukkan kepala arogan mereka, menyatakan bahwa mereka bersedia meninggalkan klan mereka dan melayani Li Qingshan sebagai tuan mereka. Li Qingshan tidak bisa menahan senyum. Apakah para ibu pemimpin ini mencoba menyatakan bahwa mereka bisa memberinya apapun yang bisa diberikan oleh klan Spider Shadow? Mengenai betapa setianya para putri ini, dia tidak menaruh harapan sama sekali. Mereka memandangnya seolah ingin memakannya. Mereka tidak hanya mendambakan kecantikannya, tetapi mereka juga ingin mendapatkan sesuatu darinya. Di mata para putri ini, Ye Liubo bukanlah siapa-siapa. Dia baru saja mendapat sedikit keberuntungan. Karena bahkan dia bisa menerima artefak spiritual kelas tertinggi sebagai hadiah, mengapa dia tidak bisa menguasai? Ye Liubo merasa sangat terancam, tanpa sadar meraih lengan Li Qingshan. Ye Liusu malah menghela nafas dalam-dalam. Tidak heran dia tidak menganggapnya serius. Segala sesuatu yang bisa dia berikan tidak penting baginya. Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjadi pengawal pribadiku. Li Qingshan tidak menolak. Klan harus setara dan seimbang, dan dia juga membutuhkan tim yang bisa dia perintahkan secara langsung. Untuk bisa mendapatkan sekelompok pengawal pribadi seperti itu mungkin adalah impian setiap pria. Liusu, kamu akan menjadi kapten mereka. Li Qingshan melanjutkan. Ye Liusu tertegun sejenak, dan putri-putri yang sombong itu langsung keberatan. Mengapa? Kita harus mengadakan kompetisi. Li Qingshan tidak terlalu peduli dan langsung berkata, saya akan mulai berkultivasi. Bubar. Li Qingshan memejamkan mata, dan gua menjadi sunyi kembali. Dia kemudian membuka matanya, Liusu, kenapa kamu tidak pergi? Kenapa aku? Di matamu, aku bukanlah siapa-siapa. Ye Liusu bertanya dengan bingung. Karena kamu sangat istimewa. Ini gila. Jantung Ye Liusu berdetak kencang. Dia menundukkan kepalanya, dan bibirnya membentuk senyuman pahit. Kata ibu, jika aku dilahirkan di keluarga pengembara malam biasa, aku tidak akan punya ide gila seperti itu. Semua mimpi, pada awalnya, tampak begitu gila. Saya mungkin seorang Dasmon, tetapi saya tidak menyukai orang yang memiliki impian dan pengejaran. Li Qingshan tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak setuju? Liu Bo hanya mempercayakannya pada dirinya sendiri, tapi kamu ingin mempercayakannya terlalu banyak. Kamu tidak bisa menanggungnya sendiri, jadi kamu ingin menyerahkannya pada orang lain dan menjalani kehidupan yang santai. Tidak, Ye Liusu menjelaskan. Saya tidak tertarik menjadi mediator bagi sekelompok perempuan, tapi mungkin ide Anda dapat mempengaruhi mereka dan membuat ide tersebut berhasil untuk Anda. Saya sudah memberi Anda kesempatan, jadi lakukanlah. Aku juga tidak tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak, tapi jika memang ada suatu hari di mana penjelajah malam bisa hidup di bawah bintang-bintang lagi, tidak lagi harus bersekongkol dan membunuh satu sama lain, itu pasti karena kamu, bukan aku. Petik 2. Emosi Ye Liusu melonjak. Untuk pertama kalinya, dia sedikit memahami perasaan Ye Liubo. Sejak dia masih muda, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak ada seorang pun yang pernah menyemangatinya seperti itu, menyetujui gagasannya, atau mendukungnya seperti itu. Ketika Li Qingshan mengalahkan Strongstone dan Blood Shadow secara berturut-turut, dia hanya mengagumi kekuatan dan strateginya. Tapi sekarang dia mendengar apa yang dia katakan, dia benar-benar merasa seperti dia tidak bisa menatap matanya. Pikirannya yang tak tergoyahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah mulai sedikit bergejolak. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Benar saja, kaum idealis adalah orang yang paling mudah dibodohi. Awalnya, dia lebih memilih Ye Liubo untuk posisi kapten penjaga, tetapi budidaya Ye Liubo terlalu lemah, dan temperamennya juga kurang. Sebagai perbandingan, kualitas Ye Liusu jauh lebih baik. Paling tidak, dia memiliki sifat seorang pemimpin, dan dia relatif murni dan mudah dikendalikan. Paling tidak, dia tidak akan memandangnya dengan rakus. Namun,
Ye Liusu terlalu tidak termotivasi. Menjadi pelayannya sepertinya merupakan pukulan besar baginya. Akibatnya, dia mengemukakan alasan ini. Itu semua bukan hanya gertakan. Jika Ye Liusu benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini, dia memang bisa melakukan banyak hal. Ye Liusu tiba di luar gua dan menekankan tangannya ke dadanya. Dia masih bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah itu karena perkataannya, atau karena dia. Guru benar-benar mengesankan. Kamu benar-benar bisa membuat seseorang yang murni dan tidak memiliki keinginan sepertiku jatuh cinta padamu. Ye Liubo berjalan dari samping sambil tersenyum. Omong kosong Siu. Ayo pergi. Wajah Ye Liusu menjadi cerah sebelum memulihkan sikap dinginnya. Dia menarik Ye Liubo pergi. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti ini. Apa yang kita lakukan? Karena mereka ingin berkompetisi, saya akan bersaing dengan mereka. Ye Liusu sangat bersemangat. Ini adalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus memahaminya. Di bawah matahari terbenam, langit diwarnai merah. Sosok hijau muncul di depan sebuah gua yang mengarah ke bawah tanah. Fu Qingjin berdiri dengan pedang di punggungnya. Dia kelelahan. Namun, saat dia menghunus pedang reruntuhan hijau, matanya bersinar terang, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melesat ke dalam gua yang gelap gulita. Jika negosiasi gagal, hanya kematian yang menunggu. Chapter 418. Lampu hijau bergerak dengan kecepatan tinggi, mengikuti jalan yang diambil untuk memancing Millipede keluar terakhir kali dan langsung menuju ke tempat Li Qingshan berkultivasi. Jalan di depannya tiba-tiba terhalang kabut. Fu Qingjin mengerutkan kening dan berhenti. Daemon sebenarnya memiliki proses berpikir seperti itu, mengetahui cara menggunakan formasi. Tapi bagaimana formasi seperti itu bisa menghentikannya? Fu Qingjin menyatukan jari-jarinya dan perlahan menyapukannya ke pedang reruntuhan hijau. Pedang reruntuhan hijau bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, memiliki kekuatan yang mengejutkan. Namun, Li Qingshan tidak mengetahui semua ini. Sekalipun dia mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya tenggelam dalam kultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kultivasinya terus berkembang sebagai praktisi Qi. Untaian Qi sejati air Gui menerobos titik akupunturnya satu persatu. Tiba-tiba, klon cerminnya di bawah tanah membuka matanya. Sebagai orang yang mengatur formasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi tersebut telah dipicu. Apakah mereka ada di sini? Semua pengawal pribadi, berkumpul. Li Qingshan melompat dan suaranya menggelegar, menyebar ke segala arah. Meskipun itu hanya tiruannya di sini, dengan 12 penjelajah malam yang kuat dan keunggulan geografis, itu lebih dari cukup baginya untuk melakukan perlawanan. Melewati formasi akan membutuhkan banyak usaha. Beberapa saat kemudian, 12 sosok hitam terbang. Yang memimpin adalah Ye Liusu dan Ye Liubo. Mereka sangat bersemangat. Ke-10 putri masih enggan menerima ini, tapi mereka mengikuti di belakangnya. Ye Liusu dan Ye Liubo bekerja sama, berhadapan dengan 5 putri satu persatu dalam cara 2 lawan 2. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, kerjasama tim mereka mulus dan erat, jauh melampaui kesatuan lawan mereka. Ditambah dengan bantuan artefak spiritual kelas tertinggi Ye Liubo, mereka mencapai kemenangan penuh tanpa ada kecelakaan. Itu adalah kemenangan yang menakutkan namun tidak berbahaya, dan mereka telah mengamankan posisi mereka sebagai kapten pengawal. Yang paling membuat Ye Liusu bersemangat adalah dia menjelaskan idenya tentang persatuan kepada para putri dan mendapat pengakuan dari mereka bertiga. Terlepas dari apakah pengakuan ini asli atau palsu, ini merupakan peningkatan yang sangat langka. Dia mengembangkan rasa hormat terhadap Li Qingshan. Menguasai. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Petik 2. Li Qingshan mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Dia berkonsentrasi untuk merasakan pelat susunan di tangannya dan perlahan-lahan merasa sedikit aneh. Pihak lain sepertinya terjebak dalam formasi. Apalagi dia terjebak dalam formasi kabut terluar. Ini jelas bukan Fu Qingjin. Dalam sekejap, dia sampai di tepi formasi. Yang dia lihat hanyalah seorang penjelajah malam yang terperangkap di dalam, jadi dia membiarkannya masuk untuk diinterogasi. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajah Li Qingshan. Penjelajah malam adalah utusan dari Helicover Parosa. Spider Queen segera memanggilnya kembali ke Cobweb City untuk rapat. Alasannya adalah seorang kultivator manusia sendirian membunuh 4 Jenderal Iblis dan hampir 100 tentara iblis sebelum pergi. Wilayah keempat Jenderal Iblis ini berada di sekitar wilayah Li Qingshan. Hampir bisa dibayangkan bahwa kultivator telah menemukan formasi tersebut. Dia memilih untuk mengitari mereka dan membunuh semua Jenderal Daemon di sekitarnya. Apakah kamu tahu seperti apa rupa kultivator manusia itu? Saya tidak yakin. Saya dengar itu lampu hijau. Petik 2. Li Qingshan tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Kamu sudah datang. Di kota jaring laba-laba, Helicover Parosa duduk di singgasana di belakang, menopang dagunya dengan tangan saat dia menghadapi 4 Jenderal Daemon terkuat di bawahnya. Dia merasa nyaman. Dia tidak merasa bingung karena kehilangan prajuritnya, dia juga tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Sebaliknya, dia tampak tertarik seolah-olah dia menganggap ini sangat menarik. Kalian semua tahu apa yang terjadi, kan? Ya. Bulan Utara, dia awalnya datang untukmu, kan? Dia dipanggil Fu Qingjin. Dia adalah penghubung pembunuh iblis di prefektur Clear River. Pada dasarnya aku membunuh tetua tanaman anggur hijau tepat di depannya. Awalnya,
Kupikir dia akan berhati-hati dan menerobos formasi untuk melawanku, tapi aku tidak pernah menyangka. Fu Qingjin, murid dari Istana Koleksi Pedang, benar-benar sesuatu yang lain. Keempat Jenderal Daemon bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan inti Daemon mereka. Jika Blood Shadow tidak tiba tepat waktu, lebih banyak lagi Jenderal Daemon yang akan mati ke tangannya. Li Qingshan mau tidak mau melihat Blood Shadow. Dia memaksa kembali Fu Qingjin. Saya pikir itu mungkin karena Fu Qingjin tidak ingin terlibat di bawah tanah. Jika bukan karena aku tidak bisa pergi ke atas tanah, aku pasti akan menyimpan Fu Qingjin atau apapun itu di bawah tanah selamanya. Blood Shadow dipenuhi dengan kebanggaan. Daemon memiliki jangkauan indera yang sangat luas, dan Blood Shadow adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Dia mengubah topik dan bertanya, Bulan Utara, segala sesuatu terjadi di dekat wilayahmu. Kamu sebenarnya tidak bisa merasakannya sama sekali. Daemon Ki Bulan Utara tidak pernah sebesar milik kita, apalagi yang Anda lihat saat ini hanyalah tiruan. Bulan Utara, saya sangat penasaran. Kemana perginya tubuh aslimu? Petik 2. Bahkan sebelum Li Qingshan bisa menjawab, Dragon Snail memotongnya perlahan. Jelas di atas tanah, mengamati pergerakan pembunuh iblis. Begini caramu mengamati pergerakan mereka. Bayangan darah mengejek. Apa yang perlu diperdebatkan? Kita bisa membunuh saja untuk kembali. Strong Stone berteriak, melonjak dengan niat bertarung. Strong Stone benar. Bulan Utara, kamu bunuh mereka berempat, jadi mereka membunuh kita berempat. Itu sangat adil. Blood Shadow, mulai hari ini dan seterusnya, Jenderal Daemon di Barat akan berada di bawah komando Anda. Batu Kuat, Timur akan menjadi milikmu. Bulan Utara, Anda akan terus mengelola penjelajah malam. Dragon Snail, Anda akan bertanggung jawab mengelolanya. Jangan biarkan siapapun mengambil keuntungan dari ini lagi. Petik 2. Strong Stone dan Blood Shadow keduanya berseri-seri dengan gembira. Ini berarti mereka berdua dapat memiliki beberapa lusin Jenderal Daemon di bawah komando mereka. Mata siput naga berbinar. Dia tidak memiliki bawahan, tapi dialah yang melaksanakan perintah Helicover Parosa, jadi dia sangat penting. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Dengan pengaturan ini, mereka benar-benar akan memulai perang. Helicover Parosa menyelesaikan situasi di bawah tanah dengan beberapa kata. Setelah itu, dia berdiri dengan tenang dan berkata, atas perintah Yang Mulia Raja Naga, semua Daemon di bawah komandoku bebas bergerak dan memburu manusia mulai hari ini dan seterusnya. Pada saat yang sama, Fu Qingjin menampilkan 100 inti Daemon yang dia peroleh di hadapan banyak penggarap yayasan di pertemuan pembunuh iblis. Ukurannya berbeda-beda, seperti mutiara dan kaca. Inti Daemon adalah kristalisasi dari budidaya Daemon selama ribuan tahun. Nilainya jauh lebih tinggi daripada ramuan dan obat-obatan spiritual biasa. Selain menelannya, mereka dapat meningkatkan budidaya seseorang dan memungkinkan seseorang untuk menerobos. Faktanya, mereka memiliki kegunaan yang tak terlukiskan dalam hal menempa artefak dan formasi. Karena sangat langka, nilainya bahkan lebih tinggi, dan nilai inti Daemon Jenderal Daemon sungguh luar biasa besarnya. Tindakan Fu Qingjin seperti menempatkan 100 berlian di hadapan orang biasa. Dia langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua menghela nafas takjub pada saat yang sama, menciptakan gebrakan. Fu Qingjin berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan dengan dingin. Demi gambaran yang lebih besar, dia tidak memilih untuk menyerang formasi. Selain tidak ingin membuang waktu dan tenaga, alasan terpentingnya adalah karena dia sebenarnya tidak memiliki keluhan apapun dengan Li Qingshan. Apakah itu tetua ketiga atau Jiang Sancheng, jika mereka mati, maka mereka mati. Mereka tidak layak mendapat perhatian khusus. Meskipun Li Qingshan telah dengan paksa merobohkan Gunung Greenfin, mempermalukan dia dan Istana Koleksi Pedang, dia tidak pernah peduli dengan kata, martabat. Yang dia lakukan hanyalah melakukan balas dendamnya sesuai dengan instruksi Istana Koleksi Pedang, dan dia mengeluarkan inti Dasmon untuk menghasut keserakahan orang-orang ini. Karena tidak peduli siapa yang dia bunuh, mengapa dia harus memilih lawan yang paling merepotkan? Rekan Fu, bagaimana kamu mendapatkan ini? Seorang kultivator bertanya dengan sungguh-sungguh. Fu Qingjin tidak mau repot-repot menjelaskannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang pengaturan Istana Koleksi Pedang, dia masih menjelaskan apa yang telah terjadi, yang langsung memberinya serangkaian pujian. Bukankah itu bertentangan dengan perjanjian para raja? Mulai hari ini dan seterusnya, semua pembudidaya manusia di prefektur Clear River bebas memasuki bawah tanah dan membersihkan Dasmon. Setelah serangkaian seruan, semua orang bersukacita. Inti Daemon yang tak ternilai harganya, tambang batu spiritual yang terkubur jauh di bawah tanah, dan berbagai tumbuhan spiritual yang telah tumbuh selama berabad-abad semuanya tampak melambai ke arah mereka. Di bawah godaan manfaat ini, Dasmon tidak tampak begitu menakutkan lagi. Hanya sedikit orang yang menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apakah sesederhana itu? Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tunggu sebentar, Nyonya Spider Queen, saya mempunyai pendapat yang berbeda. Di kota Cobweb, saat Strongstone dan Blood Shadow sangat gembira dan bersemangat, Li Qingshan menyuarakan pendapat yang berbeda. Oh, bagaimana menurutmu? Menurutku kita tidak harus membiarkan Dasmon melakukan apapun yang mereka inginkan. Li Qingshan benar-benar dapat membayangkan Daemon yang tak terhitung jumlahnya yang tertindas di bawah tanah mengalir keluar dari sarang mereka begitu Helicover Parosa menurunkan perintah tersebut.
Ada juga Jenderal Daemon yang kuat dan haus darah seperti Blood Shadow dan Strongstone. Bencana macam apa yang akan mereka timbulkan kepada orang-orang biasa? Mengapa? Helika Verparosa mengerutkan kening. Dia merasa aneh karena Jenderal Daemon paling radikal di bawahnya tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Blood Shadow meragukan penyelidikanku, jadi izinkan aku memberitahumu hasil penyelidikanku. Artinya, manusia tidak bersatu. Mereka dibagi menjadi dua organisasi besar, pembunuh iblis yang dibentuk dari berbagai sekte, dan para penggarap yang tergabung dalam kekaisaran dengan 100 aliran pemikiran sebagai inti mereka. Petik 2. Terus kenapa? Mereka semua adalah musuh kita, kata bayangan darah. Kamu benar, tapi mereka juga bukan teman. Jika kita memfokuskan upaya kita hanya untuk menargetkan pembunuh iblis, ratusan aliran pemikiran kemungkinan besar akan menonton dari pinggir lapangan, atau setidaknya terhenti untuk beberapa waktu. Dengan cara ini, kekuatan kita secara keseluruhan akan jauh lebih kuat daripada pembunuh iblis, dan kita akan mendapat keuntungan besar. Petik 2. Tetapi jika kita memulai pembantaian dan melibatkan orang-orang biasa, kita akan memaksa ratusan aliran pemikiran untuk segera bergabung dalam perang, dan situasinya akan merugikan kita. Semua ini demi situasi secara keseluruhan. Mohon pengertiannya, Yang Mulia Ratu Laba-Laba. Li Qingshan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Dia berbicara dengan alasan dan bukti. Dia hanya ingin mengincar Demon Slayer. Perang juga dipicu oleh pembunuh iblis. Selama kelompok radikal ini dilenyapkan, perdamaian antara manusia dan Dasmon mungkin akan pulih. Bayangan darah tidak bisa berkata-kata. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Li Qingshan masuk akal. Strongstone juga memandang Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang pria yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya sebenarnya memiliki pemikiran yang sangat teliti. Bulan Utara, oh Bulan Utara, inilah hebatnya dirimu. Saya harus memuji Anda atas keberanian dan akal Anda. Helika Verparosa bertepuk tangan ringan. Yang Mulia terlalu baik, Li Qingshan tersenyum tipis. Ia yakin saran yang bermanfaat bagi situasi perang ini akan diterima oleh Helika Verparosa. Dragon Snail menundukkan kepalanya, dan senyuman misterius muncul di wajahnya. Kalau begitu aku menantikan penampilanmu selanjutnya, kata Helika Verparosa. Apakah ini penerimaan atau penolakan? Li Qingshan menatap senyuman Helika Verparosa yang kejam dan keji. Dia tiba-tiba mengerti satu hal. Setelah meremehkan Fu Qingjin, dia juga meremehkannya. Dia hanya ingin melihat dunia terbakar. Chapter 419. Saya pikir kita harus mulai dengan manusia. Semua manusia itu licik, dan mereka tahu cara memasang jebakan seperti formasi. Mereka sangat berbahaya. Namun, jika kita menargetkan kota-kota yang dihuni oleh manusia, mereka tidak akan mampu mencegahnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah digiring, sementara kami memasang jebakan dan mengepung serta menyerang para petani yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sebagai wadah pemikir terhebat setelah Helika Verparosa, Dragon Snail mengutarakan pendapatnya secara perlahan. Bagaimana jika mereka tidak datang untuk menyelamatkan kita? Batu kuat mengerutkan kening. Dibandingkan dengan manusia, dia masih ingin membunuh lebih banyak petani. Saya menolak untuk percaya mereka akan menutup mata terhadap kita jika kita membantai sebuah kota setiap hari. Blood Shadow menjulurkan lidahnya yang merah cerah dan menjilat bibirnya. Yang paling dia butuhkan untuk berkultivasi adalah darah segar, tetapi di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja membunuh Dasmon dan penjelajah malam lainnya. Dia hanya bisa mengandalkan persembahan yang ditawarkan oleh penjelajah malam untuk bertahan hidup. Rencana Dragon Snail sangat cocok untuknya. Target kita adalah para penggarap. Li Qingshan merasa lebih tidak dapat diterima untuk menumpangkan tangan pada orang-orang tak bersalah yang tidak ada hubungannya dengan pembunuh iblis atau bahkan para penggarap. Bukankah yang disebut kultivator menjadi kultivator dari manusia? Bukankah manusia tumbuh dengan memakan daging dan darah ras kita? Hanya dengan mencabutnya hingga ke akar-akarnya kita dapat benar-benar mengalahkan manusia. Apakah Anda malah mengabaikan prinsip sederhana seperti itu? Petik 2. 3 pertanyaan berturut-turut Dragon Snail membuat Li Qingshan terdiam. Manusia memakan binatang buas. Saat manusia memperluas jangkauan aktivitasnya, jangkauan aktivitas binatang menyusut. Di dunia yang sepenuhnya dikuasai oleh manusia di kehidupan masa lalunya, bukankah ras lain akan punah setiap hari? Apa yang disebut perlindungan hewan hanyalah sisa dari kemurahan Tuhan. Dan, itu dibangun atas kebutuhan mereka sendiri. Hewan liar dikurung dan diperlakukan sebagai mainan, sedangkan hewan ternak dipelihara dan kemudian disembelih. Manusia menerimanya dengan tenang, tetapi bagi binatang, itu adalah kiamat yang paling menakutkan. Perang belum saja dimulai. Sebaliknya, hal itu tidak pernah berhenti. Manusia dan Dasmon saling bertentangan sejak awal. Kaisar pendiri yang menjaga perdamaian selama beberapa milenium antara kedua ras pada dasarnya telah mencapai prestasi yang luar biasa. Siput naga benar. Inilah yang kami para iblis lakukan. Helika Verparosa memuji. Bulan Utara, jika saatnya tiba, kamu akan merasakan kegagalan, kata Blood Shadow dengan muram. Hahaha, akhirnya aku bisa mulai membunuh. Bulan Utara, kenapa kita tidak bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak? Strongstone tertawa gila-gilaan. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba terlintas di benak Li Qingshan. Mengapa saya harus bergaul dengan mereka? Wajah-wajah di sekitarnya berangsur-angsur berubah, terkadang berubah menjadi batu pembunuh yang menakutkan.
Dari waktu ke waktu, ia akan berubah menjadi kelelawar yang berbau darah. Pada akhirnya, ia berubah menjadi laba-laba ganas bermata 8 dan berkaki 8 yang menerkamnya. Lalu, dia melihat dirinya sendiri. Tanduk dan cakar harimaunya telah dilucuti, dan kulitnya yang hitam seperti besi berubah menjadi warna perunggu. Dia telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia adalah manusia. Bulan Utara, Anda sudah berada di permukaan paling lama, jadi menurut Anda saya harus mulai dari kota itu dulu. Lebih baik jika ada lebih banyak orang. Petik 2. Kata-kata Dragon Snail sepertinya datang dari jauh, mematahkan ilusi di depan Li Qingshan. Mendongak, Helicover Parosa dan Blood Shadow dan Strongstone semuanya menatapnya, menunggu jawabannya. Spider Queen, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Apa itu? Saya baru-baru ini mencapai hambatan dalam kultivasi saya. Saya perlu mengasingkan diri sebentar untuk menerobos, sehingga saya bisa melawan Fu Qingjin sampai mati. Saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran awal. Li Qingshan menundukkan kepalanya, rambut merahnya tergerai, menyembunyikan sedikit kebingungan di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya benar-benar di luar kendalinya. Mungkin itu adalah khayalan arogan untuk berpikir bahwa dia bisa mengendalikannya. Apakah begitu? Mata Helicover Parosa berkedip-kedip, penuh kecurigaan. Tuan, Anda kembali. Bagaimana diskusinya? Li Qingshan kembali ke gua di wilayah itu, dan Ye Liubo segera menerimanya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memasuki budidaya terpencil. Segala sesuatu di wilayah itu akan ditangani oleh Ye Liusu dan Ye Liubo untuk saat ini. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Li Qingshan berjalan ke peron dan mengumumkan dengan keras. Pada akhirnya, Helicover Parosa tetap menyetujui permintaannya. Dia tidak meragukan bahwa individu yang kuat dan berprestasi ini akan mengalami konflik seperti ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Ye Liusu berseri-seri di dalam. Penjelajah malam lainnya keberatan, tapi Li Qingshan sama sekali mengabaikan mereka. Dia membubarkan mereka dan memejamkan mata, mengurus urusannya sendiri. N kecil, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Di bawah Pulau Contention, di tempat tinggalnya yang terpencil, Li Qingshan membuka matanya dan mencurahkan masalahnya kepada Little N tanpa menahan diri. Jangan membantu kedua pihak, jawab N kecil setelah berpikir beberapa lama. Jangan membantu kedua pihak. Ya, apa hubungannya dengan kita? Apakah itu orang lain atau Desmond? Bukan berarti kaulah yang membunuh mereka. Merekalah yang ingin saling membunuh. Jangan khawatir tentang mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah berkultivasi dengan benar. Petik 2. N kecil mengedipkan matanya yang besar dan menghiburnya dengan lembut. Sebenarnya, dia sedikit kesulitan untuk memahami masalah Li Qingshan. Lagi pula, di matanya, tidak masalah meskipun semua makhluk hidup selain dia mati. Dia mungkin juga mengatakan inilah yang dia nantikan. Kamu benar, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebagai monster, setengah manusia, setengah daemon, dia telah kehilangan sudut pandangnya dan jatuh ke dalam isolasi mutlak. Dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Yanying. Apakah dia pernah mengalami perjuangan serupa sebelumnya? Tiba-tiba, dia merasakan alisnya bergerak-gerak. N kecil memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menekankan tangan kecilnya ke alis Li Qingshan, seolah dia ingin menenangkan alisnya yang berkerut. Li Qingshan tersenyum. Setidaknya, kapanpun, dia tidak akan kesepian. Ayo mulai berkultivasi. Aku perlu membangun fondasiku sekaligus. Keluarkan benda yang diberikan kakak sapi kepadaku. Li Qingshan dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi, tetapi beberapa saat kemudian, dia tanpa sengaja mengerutkan kening lagi. Bahkan ketika dia menggunakan metode penindasan laut dari penyu roh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia juga tidak dapat memasuki kondisi kultivasi yang baik. Pada saat ini, Li Qingshan tiba-tiba mendengar nyanyian kitab suci yang jelas dan merdu. Itu suara N kecil. Seorang duduk di depan Li Qingshan dengan menyilangkan kaki, menghitung tasbih tulang di tangannya. Tulisan suci tercurah dari mulutnya, langsung masuk ke telinganya. Meskipun dia tidak dapat memahami kitab suci, hati Li Qingshan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mulai merenungkan semua yang dia temui setelah meninggalkan desa Crouching Oaks. Berbagai adegan mulai surut seperti mundur, bergerak semakin cepat. Berbagai sosok melintas di matanya satu per satu. Berbagai peristiwa itu ibarat memintal sutera dari kepompong. Tanpa disadari, begitu banyak perasaan cinta dan benci yang terlanjur membekas di hatinya, namun kini bagaikan sarang laba-laba debu, tersapu satu per satu. Ada juga eksistensi yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, seperti Fu Qingjin dan Han Qiongxi. Itu adalah kebencian dan cinta yang tertanam jauh di dalam hatinya. Kapanpun itu terjadi, adegannya akan terhenti. Nyanyian berubah, dan pemandangan ini terlintas. Akhirnya, dia kembali ke desa Crouching Oaks sekali lagi, kembali ke kandang sapi kecil. Pemuda itu berbaring di atas jerami, tidur nyenyak. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Chapter 420. Li Qingshan menghela napas dalam-dalam. Kedengarannya seperti peluit uap, menimbulkan hembusan angin kencang di tempat tinggal terpencil yang luas. Dia membuka matanya. Seperti 2 bintang yang dingin, cahayanya perlahan memudar dan menjadi gelap gulita seperti danau. N kecil, sudah berapa lama? Sekitar 3 tahun. 3 tahun, itu waktu yang lama.
Li Qingshan sedikit terkejut. Yang sebenarnya dia rasakan bukanlah waktu yang lama, melainkan waktu yang singkat. Dalam 3 tahun, tanaman akan layu dan tumbuh 3 kali lipat, mengubah seorang anak menjadi remaja. Tapi baginya, itu hanya sejentikan jari. Tidak ada 60 tahun di gunung, tidak ada waktu di dalam gua. Ini adalah definisi waktu bagi seorang kultivator. Dalam 3 tahun ini, dia tidak hanya bermeditasi dan berkultivasi. Setelah 3-5 hari, dia akan mengobrol dengan Little N dan bersaing dengannya. Dia tidak menganggapnya membosankan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa itu sangat memuaskan. Saat mereka bersama, mereka tidak duduk dan mendiskusikan Dao secara serius. Apa yang mereka bicarakan seringkali tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Namun, ketika mereka saling memandang dan tersenyum, mereka sangat mengenal satu sama lain. Mereka adalah sesama penganut Tao, atau bahkan mungkin sahabat karib. Samar-samar, Ye Liusu sepertinya telah melaporkan ke klonnya di bawah tanah beberapa kali, tetapi konten spesifiknya sudah kabur. 2 tahun lalu, N kecil dengan jelas berbicara dengannya, tetapi dia dapat mengingat dengan jelas setiap kata. Ada keuntungan hari ini. N kecil bertanya, masih ada kebingungan di hatiku. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di dada. Saat ini, budidaya Li Qingshan bukanlah pelatihan Qi level 9, tetapi level 10. Dia hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk meminjam energi spiritual langit dan bumi. Dia membuka kapal pengatur. Kemudian, ia mulai mengatur 12 meridian utama, yaitu 3 meridian yang di tangan, 3 meridian yang di kaki, 3 meridian yin di tangan, dan 3 meridian yin di kaki. Setelah 2 tahun fokus mutlak pada kultivasi, dia akhirnya selesai mengaturnya dan berhasil menembus pelatihan Qi level 10. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah bekerja keras, mencoba menerobos ke ranah yayasan dan mendapatkan barang yang ditinggalkan Oxen untuknya. Awalnya, Li Qingshan sangat percaya diri. Karena dia memiliki banyak pil asli, dia merasa meskipun dia memaksakan diri untuk menggunakannya, dia masih bisa mencapai ranah dasar. Namun seiring dengan semakin mendalamnya kultivasinya, ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jalur pengembangan manusia sangat mementingkan pengembangan temperamen seseorang. Jika ada belenggu di hati seseorang, seseorang hanya akan mencapai separuh hasil dengan usaha 2 kali lipat. Bahkan menjadi hambatan besar. Itulah mengapa Hua Sengshan tidak mampu menembus ke level berikutnya setelah sekian lama. Itu bukan karena dia tidak cukup berbakat. Bagaimana mungkin keluarga Hua kekurangan pil roh yang sebenarnya? Kami harus menghadapi apa yang harus kami hadapi. N kecil, Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Ayo keluar dari pengasingan. N kecil melanjutkan sambil tersenyum. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, dan senyumnya manis. Meski 3 tahun telah berlalu, sosoknya tidak berubah sama sekali. Melihat terangnya siang hari lagi, Li Qingshan menyipitkan matanya dan melihat pemandangan danau dan pegunungan. Tampaknya tidak banyak yang berubah dari 3 tahun lalu. Namun, dia bisa merasakan formasi mantra yang menyelimuti 100 aliran pemikiran masih ada. Itu menjadi lebih misterius dan kuat. N kecil harus melakukan perjalanan kembali ke sekolah Buddha, sementara Li Qingshan langsung pergi ke sekolah legalisme. Mereka tiba di depan sebuah bangunan kecil yang indah di tepi danau. Itu adalah kediaman Han Qiongzi di sekolah legalisme. Selama 3 tahun terakhir, dia paling mengkhawatirkannya. Dia takut dia mengalami kecelakaan dalam kekacauan perang. Setelah berkultivasi ke lapisan ke-9 dari ranah pemurnian Qi, dia ingin keluar dari pengasingan. Tapi setelah dipikir-pikir, dia mungkin masih mengasingkan diri. Bahkan jika dia keluar, dengan latar belakang keluarganya, akan ada orang yang melindunginya. Jadi, dia menjadi tenang. Tapi dia harus mengakui bahwa keadaan pikirannya telah berubah dibandingkan saat dia sedang jatuh cinta. Buk. Li Qingshan mengetuk pintu. Suara langkah kaki terdengar dari balik pintu. Emosi Li Qingshan sedikit bergejolak, tetapi ketika pintu terbuka, dia sedikit terkejut. Karena terselubungnya formasi, Li Qingshan tidak dengan sengaja menyelidiki aura di dalam gedung. Namun, orang yang membuka pintu saat ini bukanlah Han Qiongzi, melainkan murid aliran legalisme yang cukup familiar, Wu Gen. Melihat Li Qingshan, Wu Gen juga terkejut. Dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu datang untuk kakak perempuan Han, kan? Kakak senior Han tidak tinggal di sini lagi. Petik 2. Hati Li Qingshan sedikit tenggelam. Ini adalah tempat tinggalnya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain dengan mudah? Kamu sudah mencapai lapisan ke-10. Selamat, sebelum Wu Gen bisa menyelesaikannya, Li Qingshan sudah lepas landas di atas awan, langsung menuju pulau perang besar di sekolah militer. Pada saat yang sama, N kecil kembali ke Pulau Anas Ravana untuk mengunjungi guru satu pikiran. Kakak senior, N kecil, kamu telah kembali. Seorang murid Buddha ragu-ragu. Pada akhirnya, dia membawanya ke ruang meditasi Master Satu Pikiran. Melewati kuil dan pavilion yang dikenalnya, ia merasakan aura kehidupan yang pernah aktif di kuil Anas Ravana telah menurun drastis. Kepala biara, kakak perempuan N kecil telah keluar dari pengasingan. Dia datang mengunjungi Anda. Cara biksu itu menyebut N kecil kirinya agak aneh. Seorang biksu kurus muncul dari ruang meditasi. Ekspresinya tegas saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Adik perempuan N kecil, sudah lama tidak bertemu. Pencerahan pikiran. Jika bukan karena N kecil memiliki kemampuan untuk merasakan aura orang lain,
dia tidak akan pernah menghubungkan orang di hadapannya dengan murid utama sekolah Buddha yang tinggi dan gemuk, pencerahan pikiran. Setelah Little N mengalahkan pencerahan pikiran dalam satu pukulan, dia secara pribadi pergi ke Gua Cliffside untuk bermeditasi selama 3 tahun. Setelah masa budidaya yang sulit, dia akhirnya berhasil menerobos dan mendirikan sebuah yayasan. Tidak mengherankan, dia mengenakan kasaya kepala biara. Anda tidak perlu heran, saya sekarang adalah pemimpin aliran Buddha, kepala biara di kuil Anasravana. Saat dia mengatakan itu, tidak ada rasa puas diri sama sekali di wajah pencerahan pikiran. Sebaliknya, kesedihan yang tak terkendali muncul. T-Master sudah mati. Bagaimana dia mati? Dia dibunuh oleh Desmond. Mata pencerahan pikiran melebar seperti tatapan marah dari dewa penjaga. N kecil menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tidak merasa sedih sama sekali? Pencerahan pikiran bertanya dengan keras. Ya, N kecil tanpa ekspresi. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Pencerahan pikiran menunjuk ke arah Little N saat suaranya bergetar. Dia jelas sangat marah. N kecil tidak menjelaskan apapun. Sebagai pemimpin aliran Buddha, menurutku kamu tidak cocok untuk posisi murid utama. Pencerahan pikiran berteriak, mengejutkan seluruh kuil Anasravana sebelum pergi dengan gusar. N kecil tidak merasa marah. Dia tidak pernah ingin menjadi murid utama aliran Buddha. Dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Sudah waktunya dia pergi mencari Li Qingshan. Dia berbalik dengan tenang dan berjalan keluar. Para murid Buddha yang mendengar gangguan itu bergegas keluar, melontarkan tatapan terkejut atau menghina. N kecil mengabaikan semua ini. Dia tiba di hutan pagoda. Ada pagoda yang sangat baru dengan nama Dharma, satu pikiran, di bawahnya. Ini bisa dianggap sebagai kenang-kenangan terakhir. N kecil tetap tanpa ekspresi. Dia mengeluarkan mutiara emas dan menatapnya lama sekali. Ini adalah mutiara raja penjaga yang diberikan oleh guru satu pikiran padanya di masa lalu. Mohon maafkan saya, aku tidak bisa berduka untukmu, tapi jika memungkinkan, aku akan membalaskan dendamu. Di Stadion Seni Bela Diri Utama, Han Ti berdiri dengan tangan bersilang di atas platform batu, menyaksikan para murid militer berlatih. Melalui baptisan perang, dia berhasil menembus yayasan pendirian, namun harga yang harus dia bayar adalah beberapa pengalaman mendekati kematian. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat awan beterbangan. Dia berkata dengan lembut, dia akhirnya sampai di sini. Ti, tahukah kamu, Li Qingshan juga melihat Han Ti. Dia melaju di atas awan. Han Ti mematuhi aturan diamnya yang biasa dan tidak berbasa-basi. Dia menyerahkan setumpuk surat kepada Li Qingshan. Surat-surat itu tertulis dengan jelas, untuk Qingshan, untuk Han Qiongzi. Li Qingshan membukanya satu per satu. Surat pertama berasal dari 2 tahun lalu. Setelah membacanya, Li Qingshan berhenti khawatir. Ternyata, Han Qiongzi telah meninggalkan 100 aliran pemikiran 2 tahun lalu, pergi ke Komando Rui untuk terus berkultivasi bersama pamannya, Han Angwo. Mungkin karena dia tidak mendapat balasan, surat-suratnya berangsur-angsur berkurang. Yang terakhir adalah dari 3 bulan lalu. Setelah membacanya, Li Qingshan tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia merasa lega dan melankolis, serta sedikit kedamaian. Jangan salahkan dia, dia menunggumu selama setengah tahun. Dalam salah satu misi, dia bertemu Jenderal Daemon dan hampir kehilangan nyawanya, Han Ti menjelaskan sekali. Mengapa dia melakukan misi berbahaya seperti itu? Li Qingshan mengerutkan kening. Tidak ada lagi misi yang tidak berbahaya. Di mana yang lainnya? Tatapan Li Qingshan kembali ke Stadion Seni Bela Diri Utama, dan sepasang mata kembali menatapnya. 3 tahun telah berlalu, dan semua murid militer ini memiliki aura keras di sekitar mereka. Itu mengingatkannya pada penjaga pribadi yang dia lihat di klan Han. Meskipun itu hanya latihan, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi mematikan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang sebenarnya. Namun, hanya ada 3 atau 400 orang yang hadir. Ada banyak wajah asing dan belum dewasa di antara mereka, dan budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Apalagi budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Jelas sekali, mereka baru saja bergabung. Bahkan jika mereka mati, masih ada yang melarikan diri, kata Han Ti. Li Qingshan menatap langit biru cerah. Dalam keadaan linglung, dia melihat monster raksasa mengintai di atas 1.500 km prefektur Clear River, diam-diam melahap segalanya. Nama monster itu adalah perang. Apa yang disebut tidak berbeda dengan 3 tahun lalu adalah kesalahpahaman besar. Apalagi Han Anjun orang seperti apa, dengan betapa keras kepala dia, kenapa dia lari dari bahaya? Apakah kamu ingin balasan? Han Ti bertanya. Tidak untuk sekarang. Li Qingshan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dari bagian akhir suratnya, dia baik-baik saja saat ini. Ia juga sedang melakukan persiapan pendirian yayasan. Yang terbaik adalah jika dia tidak mengganggu kondisi mentalnya saat ini dan mempengaruhi kultivasinya. Apalagi siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, bahkan kondisi mentalnya saat ini berbeda dengan masa lalu, apalagi bertahun-tahun kemudian. Li Qingshan dan Little N bertemu di luar pulau Kludwisep. Bahkan sebelum mereka bisa memasuki loteng bambu di pulau itu, sesosok tubuh cantik berjalan mendekat. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihatnya. Qian Rongzi melihat Little N, tapi matanya berbinar. Dia bergegas mendekat, berjongkok, dan meraih tangan Little N. Dia bertanya,
Apakah sakit? N kecil menggelengkan kepalanya. Senyuman Qian Rongzi menjadi lebih cemerlang. Dia ingin memeluk Little N, tapi dia rindu. Qian Rongzi, untuk apa kamu datang ke sini? Li Qingshan menarik N kecil ke belakangnya. Kamu masih sama. Keluarkan tablet Scarlet Wolf-mu. Ada misi. Li Qingshan mengeluarkan tablet Scarlet Wolf dengan ragu. Itu berkedip sedikit, dan benar saja, suara Hua Sengshan keluar dari sana. Agak kabur. Qingshan, kudengar kamu keluar dari pengasingan. Aku punya misi untukmu. Seharusnya tidak berbahaya, tapi sulit untuk mengatakannya. Pokoknya, biasakan dirimu dengan situasinya dulu. Qian Rongzi sudah tahu tentang misinya. Ketika Anda kembali, saya akan mengadakan makan malam penyambutan untuk Anda. Petik 2. Hua Sengshan sepertinya sedang sibuk. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan tergesa-gesa, tidak ada suara. Apakah kamu ingin datang dan mengalaminya? Ini adalah surga kami. Qian Rongzi tersenyum seperti ular berbisa berwarna cerah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.